Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Subsidi minyak goreng curah dicabut per 31 Mei 2022. Warga kota Salatiga rela antre mendapatkan minyak curah murah. Tergiur keuntungan besar, puluhan ibu di Kabupaten Rembang tertipu arisan bodong hingga miliaran rupiah. Selanjutnya berebut ikan, tradisi tahunan warga Klaten untuk memenuhi konsumsi ikan warga. Diduga akibat korsleting listrik, kantor desa Godangan di Kabupaten Klaten terbakar pada Selasa siang. Api juga menghanguskan gudang dan atap masjid yang bersebelahan dengan kantor desa. Kebakaran melanda kantor desa Gondangan di Jogonalan, Klaten, Selasa siang. Dari video amatir warga terlihat api dengan cepat menghanguskan ruang aula desa sehingga sejumlah aset dan dokumen ludes. Tidak hanya kantor desa, api juga menghanguskan bagian atap dan gudang masjid yang letaknya bersebelahan dengan kantor desa. Petugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan warga, api pertama kali terlihat dari gudang masjid lalu menjalar ke atap masjid dan aula kantor desa. Api diduga bersumber dari korsleting. Api pertama itu diketahui warga itu ada asap di dalam gudang masjid. Kemudian kami sudah investigasi kebakaran tadi, kejadian di ini ada kabel listrik kecil yang ini pembebanannya yang sangat kurang. Termasuk kami masih melakukan identifikasi di kabel-kabel yang lain yang masih ada tersisa itu memang tidak memenuhi standar ya. Ini yang di sekitar masjid ada. Maka yang berkaitan dengan kejadian saat ini, identifikasi kami sementara adalah karena korsleting listrik. Kurang dari 1 jam, petugas bisa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita ke informasi selanjutnya. Tergiur pembagian keuntungan yang besar, puluhan ibu di Kabupaten Rembang menjadi korban arisan bodong. Mereka tak kunjung lagi mendapat pencairan keuntungan arisan sehingga merugi hingga miliaran rupiah. 20 orang ibu ini akhirnya sadar sudah ditipu arisan bodong. Sejak lebih dari 1 tahun terakhir mereka tak kunjung mendapatkan pencairan keuntungan arisan. Malahan pelaku menghilang dan tidak bisa dihubungi. Senin pagi para ibu ini melaporkan terduga pelaku ke Mapolres Rembang. Mereka membawa foto terduga pelaku yang menyelenggarakan arisan. Para ibu ini mengaku awalnya tergiur dengan janji pembagian keuntungan besar, yakni 20% dari nilai investasi tiap bulannya. Seperti modus arisan bodong di tempat lain, pencairan dana awalnya berjalan mulus. Namun sejak bulan November 2021 lalu, mereka tidak lagi mendapat pencairan dana keuntungan. Malahan, pelaku menghilang dan tidak bisa dihubungi. Saya ikut arisan itu kuartalnya lumayan banyak ya, Mbak. Saya ikut CR yang 100 juta, 50 juta, sama 20 juta. Harusnya saya dapat nominal, pokoknya kerugian saya sekitar 50 juta, Mbak. Jadi pernah dapat ya, Mbak ya? Belum pernah dapat. Yang untuk CR itu yang 150 sama 20 itu belum dapat. Harusnya dapat kapan ya? Harusnya Maret sama Februari, yang 100 sama 50. Yang 20 juta Desember, tapi sampai sekarang belum dapat apa-apa. Ikut sejak kapan itu, Mbak? Aris saya udah lama, Mas. Udah lama? Iya, sudah lama banget ya. Collab saya itu dari mulai November sudah mulai sudah macet dan sudah tidak ada pencairan sama sekali. Iya. Polisi berjanji meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan karena bukti yang diserahkan para korban sudah cukup. Sementara kami baru lakukan lidik, insya Allah dalam minggu ini kemungkinan akan kita tingkatkan ke tingkat sidik karena saya kira untuk alat buktinya sudah cukup untuk meningkatkan penyidikan. Peta nyaman tadi, Nek? Ya, jadi memang karena berdasarkan itu ada penipuan, ada penggelapan, mungkin kami kenai pasal 378, 372 KUHP
dengan ancaman maksimal 4 tahun. Berdasarkan hitungan dari 20 orang korban yang melapor, total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau warga lain yang menjadi korban agar segera melapor. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, karena terjerat utang, seorang ibu nekat mencuri tas berisi uang 160 juta rupiah milik pedagang di Pasar Gunung Pati, Semarang. Rekaman kamera pemantau ini menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap identitas pencuri uang senilai 160 juta rupiah milik seorang pedagang di Pasar Gunung Jati, Semarang. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku sempat duduk di emperan toko di depan Pasar Gunung Pati usai mencuri tas berisi uang dan perhiasan emas. Tas dicuri pelaku saat korban lengah meletakkan tas di lantai pintu besi. Berdasarkan rekaman video tersebut, polisi akhirnya mengidentifikasi pelaku bernama Sedep, sehingga akhirnya ditangkap di rumah kos di kawasan Bugen, Tlogosari, Semarang. Polisi juga menangkap pria bernama Eko Pujianto, suami siri tersangka karena ikut menikmati uang hasil curian. Di mana tersangka memang berniat untuk mencuri karena akan digunakan untuk membayar utang. Jadi tersangka berangkat dari kosannya menuju ke Pasar Gunung Pati. Di sana akhirnya tersangka mengecek, mendapatkan sasaran berupa tas yang memang tertinggal, yang dicangklongkan di pinggiran pintu toko, pintu kios. Rupanya tersangka telah merencanakan aksinya karena terjerat utang. Ia menggunakan uang hasil curian sebesar 40 juta rupiah untuk membayar utang dan membeli sepeda motor. Polisi menyita sepeda motor yang baru dibeli tersangka sebagai barang bukti. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan laptop milik SD Negeri 1 Beji di Ungaran Timur Semarang digondol kawanan pencuri. Akibatnya proses pembelajaran dengan laptop pun terganggu. Kasus pencurian laptop ini baru diketahui penjaga sekolah pada hari Senin. 34 unit laptop dan 6 proyektor serta scanner digondol kawanan pencuri. Kawanan pencuri membobol ruang kelas dan ruang guru dengan merusak gembok, kemudian membobol dinding pembatas lab komputer yang terbuat dari Tiplex. Laptop dan proyektor yang raib bernilai 200 juta rupiah. Akibat kejadian ini, aktivitas pembelajaran siswa dengan komputer pun terganggu. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Polres Semarang dan berharap pelaku segera ditangkap. Ini cara bukanya gimana kan digembok? Kita ke informasi selanjutnya. Warga desa Demak Ijo di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten memiliki tradisi tahunan yang cukup unik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Mereka berebut ikan air tawar sambil bermandikan lumpur di air sendang yang sudah dikeringkan. Anak-anak, tua muda, pria dan perempuan berebut ikan air tawar. Mereka rela bermandikan lumpur agar bisa mendapatkan ikan dari jenis nila hingga lele. Ya, inilah tradisi berebut ikan warga desa Demak Ijo Karangnongko di Kabupaten Klaten. Tradisi tahunan ini biasanya berlangsung di kolam mata air Cueran yang sudah dikeringkan. Biasanya setiap tahun kolam mata air ini dibuka untuk menggelar tradisi berebut ikan. Warga hanya boleh menangkap ikan dengan tangan dan jaring. Warga senang karena tradisi tahunan ini kembali digelar seiring menurunnya kasus COVID-19. Perasaan senang sekali, alhamdulillah ini buat penyemangat warga sekitar sini untuk ya untuk cari lauk pauk sama hiburan juga. Dapat banyak Pak? Ya, Dapatnya berapa? ya dapatnya ya rata-rata ada yang ya rata-rata 5 ekor. Kalau Bapak sendiri dapat ikan apa aja nih Pak? Ini cuma ya saya tangkap memang justru saya cuma cari ikan gabus. Berapa kilo Pak kira-kira ini tadi? Ya ada 5 kiloan lah. Selain menghibur, tradisi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi warga. Bedah tetek Cueran. Cueran itu sumber mata air yang fungsinya untuk pertanian di wilayah desa Demak Ijo. Kemudian event ini setiap tahunnya ada. Setiap tahunnya ada, kami bahasanya melebarkan ikan
ikan air tawar, berbagai macam ikan untuk masyarakat secara gratis. Sendang mata air Cueran adalah sumber mata air warga desa. Selain itu, mata air ini menjadi sumber pengairan bagi sawah warga. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.